Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Hari ini teman-teman kita memperingati peringatan wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan merenungi dalam Injil Lukas 21, 1 sampai dengan 4. Di bait Allah, tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Teman-teman kasih, hari ini saya akan mencoba memberikan 2 pilihan refleksi yang bisa memperkaya kehidupan kita dalam menjalani hari ini. Yang pertama, saya teringat dengan sebuah istilah Latin yang mengatakan non multa sed multum, yang artinya bukan banyaknya, tapi mutunya. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Inilah yang sebetulnya diwartakan Yesus, guru kita, ketika memuji seorang janda miskin di bait Allah. Yesus mengatakan, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya, teman-teman terkasih, memberikan persembahan bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk kita sendiri sebagai seorang pribadi. Tidak usah menunggu tua, tidak usah menunggu kaya atau jaya. Tuhan melihat bukan pertama-tama berapa kuantitas atau jumlah yang dipersembahkan, tetapi ingatlah Tuhan melihat kualitas ketulusan pemberiannya. Maka kalau kita mau melihat dalam seluruh proses kehidupan kita, maka sebenarnya ada 2 syarat bagaimana kita bisa belajar dari sosok seorang janda miskin yang hari ini diangkat oleh Tuhan supaya bisa menjadi pembelajaran buat kehidupan kita. Yang pertama yang menjadi syaratnya adalah totalitas, keseluruhan. Pemberian seseorang ditentukan bukan oleh jumlah yang ia berikan, tapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat dalam pemberian itu. Seringkali kita hanya memberi dari kekayaan kita, dan hal ini tidak meminta pengorbanan. Sebaliknya, pemberian janda ini menuntut segalanya. Ia memberi sebanyak-banyaknya yang dapat diberikannya. Maka saya teringat dengan sebuah pesan dari seorang imam pembimbing rohani saya, berjuanglah Gandhi untuk terus-menerus sebanyak-banyaknya berbuat baik. Dan ini menjadi sesuatu yang terus diingat sampai hari ini. Itu syarat yang pertama, totalitas, keseluruhan. Syarat yang kedua adalah loyalitas, pengabdian. Ia menilai pekerjaan atau pelayanan kita tidak berdasarkan ukuran atau pengaruh atau keberhasilannya, tetapi berdasarkan kadar pengabdian, iman, dan kasih yang tulus di dalamnya. Itu yang pertama yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita melalui pesan janda yang miskin
non multa sed multum. Bukan banyaknya tapi mutunya. Yang kedua yang bisa kita lihat sebagai pelajaran kita adalah ada sebuah istilah Latin juga yang mau melukiskan tentang bagaimana janda hari ini dilihat dalam kerangka berbagi. Maka sebuah kata donato ergo sum yang artinya aku berbagi maka aku ada. Dan inilah merupakan salah satu semangat iman yang juga diharapkan oleh Yesus guru kita. Aku berbagi maka aku ada. Yesus menilai pemberian bukan cuma dari besarnya jumlah atau selisih, tapi terlebih oleh besarnya pengorbanan dan ketulusan hati. Dan hari ini ia memuji persembahan janda miskin yang mau berbagi dengan utuh dan juga penuh. Maka bicara lebih dalam soal janda, mereka kerap itu ternafikan dalam hidup masyarakat. Mungkin seringkali juga dianggap sinis dalam kehidupan sosial masyarakat. Walaupun ada juga janda kaya, ada juga janda kembang atau janda muda. Tapi tetap banyak dari mereka itu dianggap lemah dan juga terstigmatisasi. Lemah sapa, lemah cinta, bahkan juga kadang lemah harta. Dan hari ini kalau kita mau melihat tentang bagaimana kata janda, janda juga mempunyai arti yang indah. Yakni kalau kita mau otak-atik, janda bersahaja dan tak bernoda. Janda bersahaja dan tidak bernoda. Ya, dengan kebersahajaannya dan juga kekudusannya, mereka memberi persembahan pada Tuhan. Maka adapun persembahan dalam bahasa Inggris diartikan sebagai gift dan dalam bahasa Indonesia itu adalah hadiah. Nah, sebagai tawaran pemerenungan yang kedua, maka bersama dengan janda yang tadi bersahaja dan tak bernoda, kita diajak juga untuk bisa menjadi gift atau hadiah bagi Tuhan dengan 3 sikap dasar. Yang pertama sikapnya yang mesti dikembangkan adalah hadapi cobaan. Itu yang pertama. Meski ia banyak masalah atau cobaan dalam kerangka status janda, miskin, terbatas, berkekurangan, ingatlah ia tetap selalu datang ke bait Allah, setia, mendekat, dan yang penting akrab dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap dasarnya dalamilah iman. Imannya nyata ketika diwartakan. Walau ia janda dan miskin, ia selalu mengasihi Tuhan yang diimaninya dengan segenap hati dan juga jiwa, dengan kekuatan dan akal budi. Maka kalau kita mau menyitir dari Santa Teresa Avila dalam bukunya Puri Batin, beliau mengatakan dan menekankan, jangan khawatir dan jangan takut. Tuhan saja itu cukup. Syarat yang kedua, dalamilah iman. Yang ketiga adalah, yang juga tidak kalah penting dari sikap dasarnya adalah andalkanlah Tuhan. Ingat, ia memberi persembahan, ia mempersembahkan seluruh nafkahnya. Berarti, artinya, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua dimiliki, semua yang dimiliki dipersembahkannya kepada Tuhan. Ia bersandar dan percaya pada yang namanya providensia divina atau yang kita kenal penyelenggaraan ilahi. Maka kalau mengingat dalam kerangka hal ini, saya teringat dengan orang Jawa pernah bilang, Gusti ora sare.
Dan inilah yang dalam bahasa Santa Teresa Lisieux juga disebut sebagai sebuah jalan kecil. Bahwa tidak ada sesuatu yang terlalu remeh untuk dibagi bila demi cinta kepada Tuhan. Maka dua ini yang menjadi sebuah tawaran kepada kita semua hari ini dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, bukan banyaknya tapi mutunya. Ingat, bukan kuantitas tetapi kualitas. Yang kedua, sebagai sebuah semangat iman, aku berbagi, maka aku ada. Dan semoga ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah, tetaplah menjadi pribadi yang baik, dan teruslah untuk mewartakan kebaikan. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang baik yang mau kita perjuangkan hari ini. Kita tundukkan kepala. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.